Selamat datang kembali di channel kami. Selama berbulan-bulan, Laut Merah telah menjadi medan pertempuran, di mana kelompok Houthi di Yaman secara konsisten menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Namun, di tengah konflik yang sudah panas, sebuah insiden baru-baru ini telah memicu eskalasi yang lebih berbahaya. Serangan terbaru Houthi terhadap sebuah kapal tanker di perairan Laut Merah kini dipandang bukan hanya sebagai bagian dari operasi rutin, melainkan sebagai sebuah misi balas dendam. Serangan ini dilancarkan hanya beberapa hari setelah Israel mengklaim telah menewaskan Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan Houthi. Lalu, apa arti dari serangan ini? Bagaimana kematian sang PM Houthi mengubah dinamika konflik? Dan seberapa bahaya situasi di Laut Merah saat ini? Mari kita bedah tuntas. Kelompok Houthi mengumumkan bahwa mereka telah menembakkan rudal dalam serangan terbaru. Sasaran mereka adalah sebuah kapal tanker berbendera Liberia bernama Scarlet Ray. Yang menarik, sebuah perusahaan keamanan maritim mengklaim bahwa kapal tersebut adalah milik Israel. Houthi mengklaim bahwa rudal mereka mengenai langsung kapal tanker tersebut. Namun, laporan dari Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UPMTO, memberikan versi yang berbeda. UPMTO menyatakan bahwa proyektil tersebut meleset dari target, meskipun para awak kapal menyaksikan percikan di dekat kapal mereka dan mendengar suara ledakan keras. Meskipun adanya laporan yang bertentangan ini, satu hal yang pasti, serangan ini adalah tindakan nyata dari Houthi di tengah memanasnya konflik. Lalu, mengapa Houthi melancarkan serangan ini? Kuncinya terletak pada sebuah serangan udara yang terjadi pada hari Kamis sebelumnya. Pada hari Sabtu, Houthi mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri mereka, Ahmed Galeb Nasser al-Rahawi, tewas akibat serangan Israel di ibu kota Yaman, Sanaa. Ini bukanlah serangan biasa. Rahawi adalah pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman sejak konflik di jalur Gaza dimulai. Kematiannya menjadi kerugian besar bagi kepemimpinan Houthi dan memicu amarah di dalam kelompok tersebut. Sebagai respons langsung, sumber keamanan Yaman melaporkan bahwa Houthi telah menangkap puluhan orang di sana dan area lainnya. Mereka dituduh bekerja sama dengan Israel, sebuah tindakan yang menunjukkan adanya ketidakstabilan internal dan paranoia di kalangan Houthi setelah serangan Israel. Serangan terhadap kapal tanker bukanlah satu-satunya bentuk eskalasi yang dilakukan Houthi. Dalam langkah yang mengejutkan, pada hari Minggu, kelompok ini menyerbu markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan menahan setidaknya 11 pekerja PBB. Ini bukan kali pertama Houthi menargetkan pekerja PBB. Menurut utusan PBB, Houthi telah menahan total 23 personel, beberapa di antaranya sudah sejak tahun 2021. Houthi mengklaim penahanan ini melibatkan jaringan mata-mata Amerika Israel yang beroperasi di bawah naungan organisasi kemanusiaan, tuduhan yang secara tegas dibantah keras oleh PBB. Langkah ini menunjukkan bahwa Houthi tidak hanya memperluas serangan militer mereka, tetapi juga menargetkan lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan. Ini menciptakan situasi yang sangat rumit dan berbahaya bagi seluruh pihak yang beroperasi di Yaman. Apa yang bisa kita simpulkan dari serangkaian peristiwa ini? Pertama, kematian seorang pejabat tinggi Houthi bukanlah hal sepele. Ini adalah kerugian signifikan yang memicu respons yang terencana dan agresif. Kedua, Houthi menunjukkan bahwa mereka akan membalas dengan keras, tidak hanya di medan perang maritim, tetapi juga dengan melakukan penangkapan internal dan menargetkan organisasi internasional. Dan yang terakhir, insiden ini adalah bukti nyata bahwa konflik di Timur Tengah memiliki potensi untuk terus menyebar dan mengacaukan wilayah yang sudah tidak stabil. Laut Merah, yang merupakan jalur pelayaran vital, kini menjadi semakin berbahaya dan tidak terduga.